Apa yang diperjelas? Pokoknya kalau ada fitnah itu jangan pakai undang-undang ITE. Meskipun itu disebar lewat ITE, lewat elektronik. Pakai apa? Pakai KUHP aja. Gitu, didamaikan. Itu lebih. Iya. Lalu yang kedua, barang siapa membuat berita bohong yang menciptakan keonaran, itu kan Undang-Undang nomor 1 tahun 46 melalui ITE. Lalu kita katakan keonaran itu apa sih? Kita ubah keonaran itu maksudnya keonaran fisik, bukan keonaran wacana. Menko Polhukam Mahfud MD blak-blakan soal Habib Bahar bin Smith yang ditetapkan tersangka usai menyampaikan kritik keras kepada Kasat Dudung Abdurrahman. Saya tidak intervensi ke dalam kasus itu, karena itu tuduhannya kan bukan hanya soal Pak Dudung. Nanti kita dengarkan dululah, pokoknya dia sudah tersangka, kata Mahfud. Diingat untuk menetapkan tersangka Bahar ini, saksinya pada saat dipanggil itu udah lebih dari 31 orang saksi, menjadi saksi baik saksi ahli maupun saksi fakta. Itu yang sudah dilakukan, sehingga saya katakan jangan main-main, harus jelas lah kepada masyarakat. Karena nanti kalau enggak, nanti suatu saat kasus seperti ini akan menimpa Anda. Menurut Mahfud, dakwaan mesti tegas dan harus jelas apa yang didakwakan, kapan, bukti hingga saksinya. Polda Jabar, ya, tentu kita perlu meyakini penyidik bekerja secara profesional, prosedur dan transparan, ya. Perkembangannya. Menko Polhukam Mahfud MD ingatkan Polri terkait kasus Bahar Smith. Jangan mencari-cari kesalahan. Menko Polhukam Mahfud MD soroti Polri terkait kasus Bahar Smith. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD menyoroti kasus Bahar bin Smith. Mahfud MD pun meminta Polri untuk tak main-main dalam menangani kasus Bahar Smith. Dikarenakan jika itu dilakukan justru bisa berdampak buruk bagi citra Polri. Diketahui Bahar Smith telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong berkaitan dengan ceramahnya di Margasi, Jawa Barat pada 11 Desember 2021. Menurut Mahfud, sikapnya itu sudah disampaikan kepada Polri agar tidak main-main dalam menegakkan hukum. Pasalnya, apabila penegakan dilakukan main-main, misalnya kesalahan orang dicari-cari, rakyat nantinya akan tahu. Saya sudah katakan jangan main-main. Kalau orang salahnya dicari-cari, nanti rakyat akan tahu. Begitulah ujarnya. Oleh sebab itu, dakwaan itu harus tegas. Apa yang didakwakan, kapan dilakukan, apa buktinya. Siapa saksinya harus jelas, kata Mahfud. Mahfud menegaskan, apabila proses hukum tidak profesional, nantinya justru akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meyakini kasus Bahar bukanlah terkait penghinaan kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Karena itu, Mahfud bakal mengawal agar Polri menjelaskan secara jelas kasus ini kepada masyarakat. Mahfud kembali menegaskan, apabila orang tidak bersalah, jangan sampai diproses hukum. Tetapi apabila bersalah, Mahfud meminta agar Polri tidak takut. Makanya kalau orang tidak salah, jangan. Tapi kalau salah, jangan takut. Kepada siapapun, kepada jenis makhluk apapun. Ini untuk melindungi masyarakat kan? Begitulah tandasnya. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf juga mengapresiasi Polri yang telah mengambil tindak tegas. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Polri atas tindakan tegasnya dan berharap bisa dipertahankan, sehingga bisa mencegah dan mengatasi masalah propaganda dan intoleransi yang dikembangkan oleh sejumlah pihak. Gus Yahya melanjutkan propaganda radikalisme, intoleransi atas nama agama seringkali bersembunyi di balik ruang abu-abu antara hukum negara dengan apa yang dipersepsikan sebagai syariat. Namun ulama telah memberikan informasi bahwa mematuhi hukum negara yang berlaku adalah mematuhi syariat. Sebetulnya yang kita butuhkan adalah bagaimana hukum negara yang berlaku ini sungguh-sungguh ditegakkan dengan tegas. Begitulah jelasnya. Bahar Smith langsung ditahan. Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dengan penyebaran berita bohong saat mengisi ceramah di Margasi, Kabupaten Bandung. Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Diberitakan sebelumnya Bahar bin Smith diperiksa penyidik Polda Jawa Barat sejak Senin 3 Januari 2022 siang. Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan ditambah 2 alat bukti yang didapat penyidik, kini status Bahar bin Smith dinaikkan menjadi tersangka. Menurut dia, penetapan Bahar bin Smith sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Penyidik kata dia susah memiliki 2 alat bukti. Kini Bahar masih berada di Polda Jabar untuk dilakukan penahanan. Untuk kepentingan penyidikan,
penyidik melakukan satu penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Begitulah katanya. Selain Bahar TR yang mengunggah video ceramah Bahar ke YouTube pun turut ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu Polda Metro Jaya melimpahkan kasus dugaan ujaran kebencian Habib Bahar bin Smith ke Polda Jawa Barat. Sebelum kasus tersebut dilaporkan Habib Hussein Alwi Shihab selaku Ketua Cyber Indonesia. Seperti diketahui kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, dilainkan Hussein Shihab yang juga politikus PSI ke Polda Metro Jaya. Zulpan mengatakan kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Jabar lantaran tempat kejadian perkara masuk wilayah Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Diketahui sebelumnya Bahar bin Smith dilaporkan 2 kali hanya dalam kurun waktu seminggu. Ia dilaporkan dalam kasus ujaran kebencian yang dapat mengakibatkan pertentangan sara. Kombes Pol Zulpan mengatakan bahwa pertama, Bahar bin Smith dilaporkan pada 7 Desember 2021. Saat itu ia dilaporkan bersama dengan Egy Sujana. Kemudian 10 hari kemudian, tepatnya pada Jumat 17 Desember, Bahar bin Smith kembali dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya. Meski begitu, Zulpan masih enggan merinci pelaporan tersebut. Zulpan juga masih enggan memberitahu kasus ujaran kebencian yang dilakukan Bahar bin Smith sehingga berakhir ke pelaporan kepolisian. Jelasnya, kata Zulpan, ujaran kebencian yang menimbulkan pertentangan sara itu dilontarkan Bahar bin Smith lewat media sosial. Zulpan juga masih enggan menyebut objek ujaran kebencian yang dilakukan Bahar bin Smith, termasuk adanya dugaan ujaran kebencian terhadap Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman. Itu masih didalami penyidik yang jelas laporan ada. Begitulah jelasnya. Penceramah Bahar bin Smith atau Habib Bahar tiba di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 3 Januari. Bahar tiba di Mapolda Jabar untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan ujaran kebencian dalam sebuah ceramah di Garut dan Bandung. Polda Jawa Barat kembali menerima berkas pelimpahan perkara Bahar bin Smith dari Polda Metro Jaya. Kali ini terkait kasus dugaan ujaran kebencian terhadap salah satu pejabat negara, didampingi oleh Ditreskrimsus dan Ditreskrimun Polda Jabar. Kabid Humas Polda Jabar, Pol Ibrahim Tempo menegaskan, pelimpahan kali ini dugaan ujaran kebencian terhadap pejabat negara dengan pelapor HS alias Hussein Shihab. Berkas perkara dilimpahkan ke Polda Jabar karena tempat kejadian dugaan tindak pidana berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kombes Pol Ibrahim Tempo menjelaskan terdapat beberapa barang bukti, di antaranya flash disk, BAP, saksi pelapor, dan BAP 5 orang ahli. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan dan akan dilanjutkan dengan proses berikutnya dalam rangka memenuhi alat bukti. Dipolisikan bersama Egy Sujana, sebelumnya diberitakan Bahar bin Smith dan Egy Sujana dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan menyebarkan ujaran kebencian dan sara. Dalam salah satu laporan polisi, perkara ini dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Hussein Shihab. Hussein mengaku melaporkan Bahar Smith dan Egy Sujana lantaran pernyataan keduanya yang menyerang Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman. Hussein menegaskan, tidak ada ucapan Jenderal Dudung yang salah soal Tuhan bukan orang Arab. Ucapan Dudung itu disampaikan di dalam podcast bersama Deddy Corbuzier.